Kami mulai dari 3, 2, 1. Setelah mendapatkan penjelasan dari proposal pengajuan tim pemerintah dan juga tim oposisi, kami selaku tim penutup pemerintah mengambil kesimpulan beberapa. Yang pertama adalah subsidi yang diajukan oleh tim pemerintah diberikan kepada prodi dengan daya serap lulusan yang tinggi. Kenapa hal ini bisa kami ambil kesimpulan? Karena prodi-prodi ini sudah mempersiapkan diri dalam penyerapan lulusan mereka untuk ditempatkan di lapangan kerja sesuai posnya masing-masing. Kami ambil contoh dari prodi kesehatan dan juga prodi teknik, di mana prodi-prodi ini pastinya membutuhkan dana yang lebih besar karena keperluan dan juga fasilitas pembelajaran mereka memiliki fasilitas tambahan, antara lain ada pelaksanaan workshop, kemudian pembangunan klinik, kemudian ada juga laboratorium digunakan untuk proses pembelajaran. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kenapa harus prodi-prodi tersebut? Karena kami rasa bahwa mahasiswa-mahasiswa di sini juga sudah diposkan masing-masing, sehingga nanti ketika mereka lulus mereka sudah tahu arahnya mau kemana. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kami rasa juga selama COVID ini cukup bisa dilihat bahwa mahasiswa kesehatan itu susah untuk melakukan praktik di rumah sakit, sehingga padahal sendiri karena selaku mahasiswa kesehatan perlu adanya praktik langsung untuk pasien, sehingga kami rasa para kampus dan juga prodi-prodi ini membutuhkan fasilitas yang lebih, di mana bisa memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan praktik di rumah sakit tanpa harus melakukan praktiknya di rumah sakit, sehingga bisa mungkin membangun klinik di kampus atau dan lain sebagainya. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian juga bisa dilihat karena tren COVID yang semakin meningkat, lulusan mahasiswa kesehatan juga sangat diperlukan di era seperti ini, sehingga menyebabkan peningkatan minat masyarakat untuk bersekolah di prodi kesehatan. Kemudian untuk kesimpulan yang selanjutnya, pembangunan di Indonesia juga cukup sangat meningkat sekarang karena banyak sekali yang harus dibangun di kepemerintahan ini, sehingga kami rasa prodi teknik sangat diperhitungkan untuk bekerja di masa depan. Kebutuhan praktik lapangan juga pastinya membutuhkan dana yang lebih banyak, sehingga membuat kami setuju untuk mengalirkan dana subsidi kepada prodi teknik dengan salah satu contohnya seperti itu. Kemudian mahasiswa lulusan prodi teknik juga bisa mendirikan usaha sendiri di rumah secara mandiri maupun bergabung dengan perusahaan teknik yang sudah menjalin kerjasama dengan prodi-prodi tersebut. Kemudian ada lagi, karena prodi-prodi yang sudah kami sebutkan tadi dengan contoh teknik dan juga kesehatan, prodi ini bisa menghasilkan lapangan kerja yang baru, karena dengan setelah lulusnya prodi-prodi ini kami bisa langsung mengeposkan mahasiswa-mahasiswa prodi dengan pekerjaan yang tepat, atau mereka juga bisa membangun lapangan kerjanya sendiri, seperti contohnya yang sudah saya sebutkan bahwa mahasiswa teknik bisa membangun perusahaannya sendiri di rumah. Kemudian untuk mahasiswa kesehatan juga bisa melakukan praktiknya sendiri di rumah atau melakukan home care, seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian saya juga ingin menggarisbawahi mengenai sanggahan dari tim oposisi mengenai mengapa kami selaku pemerintah selalu memberikan apresiasi dalam bentuk ekonomi. Seperti yang ketahui bahwa di era COVID seperti ini banyak sekali masyarakat kesulitan, yang terlebih adalah kesulitan dalam bidang ekonomi, sehingga kami selaku pemerintah ingin meringankan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ada diantaranya ingin sempat merasa putus kuliah atau bagaimana, sehingga kami rasa dengan memberikan bantuan berupa apresiasi ekonomi itu cukup mendukung mereka agar mereka tetap selalu berprestasi. Seperti itu. Kami juga melakukan pemotongan UKT, ada juga kami memberikan bantuan kepada pihak kampus, pihak prodi untuk memberikan hibah alat pembelajaran, sehingga hal-hal ini diberikan karena untuk menunjang proses pembelajaran yang ada. Kemudian tadi pihak oposisi juga sempat mengatakan bahwa mengapa tidak bisa dalam bentuk lain seperti pemberian buku atau pelaksanaan sosial eksperimen, karena kalau kami selaku tim pemerintah merasakan bahwa buku atau ilmu itu bisa dicari di mana saja, apalagi terlebih dari era internet seperti ini, kita bisa mengakses ilmu di mana saja di internet. Ada jurnal online, ada YouTube, ada dan lain sebagainya. Di sana sudah tersedia, sehingga kami rasa memberikan buku sebagai apresiasi untuk mahasiswa berprestasi itu cukup kurang, seperti itu. Kemudian untuk mengapa tidak memberikan kegiatan sosial? Karena kami rasa
kita semua tahu bahwa dengan memberikan kegiatan sosial, apalagi di era pandemi seperti ini, malah bukannya memberikan semangat baru untuk para mahasiswa, malah memberikan peningkatan tren kasus COVID yang ada sekarang, sehingga Indonesia tidak selesai-selesai masalah COVID-nya. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kami rasa juga apa yang kami lakukan ini, pemilihan target subsidi ini juga sudah sangat dipikirkan matang oleh kami pemerintah, mengingat dana yang kami miliki juga terbatas. Dana yang dimiliki pemerintah juga kami bagi dari mulai pemberian subsidi kuota, kemudian ada juga pelaksanaan kompetisi, kemudian ada juga pelaksanaan wirausaha, menyebabkan kami selaku pemerintah ini memberikan alokasi subsidi itu dengan melihat sesuai proporsi masing-masing gitu. Bukan maksud kami menganaktirikan prodi-prodi yang lain atau prodi yang kurang daya serap kerjanya, tapi kami rasa apa yang kami lakukan ini juga sudah kami pikirkan bahwa nantinya para prodi yang memiliki daya serap yang tinggi ini juga akan memberikan income kembali kepada pemerintah, seperti menghasilkan lulusan kerja yang tepat sasaran. Bukan maksud kami untuk menganaktirikan, tapi prodi-prodi yang lain juga tetap kami berikan subsidi, tapi dengan proporsi yang masing-masing, seperti itu. Begitu kiranya kami sampaikan konsep yang ada untuk mengefektifkan bantuan subsidi yang ada. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah mendukung subsidi secara proporsional prodi dengan daya serap lulusan sebagai tenaga kerja. Yang pertama, kami tahu apa yang disampaikan tim oposisi sangat bertolak belakang dengan tim pemerintah, yang mana pihak pemerintah memberikan subsidi lebih tinggi pada prodi yang peminat terbanyak dan yang menghasilkan lulusan kerja terbanyak. Sementara itu, pihak pemerintah tidak memfokuskan subsidi untuk prodi dengan peminat yang sedikit. Hal ini benar adanya karena prodi dengan peminat sedikit tidak banyak menghasilkan SDM yang nantinya dibutuhkan di dunia kerja. Berbeda dengan prodi-prodi pilihan atau prodi-prodi favorit yang setiap tahunnya meluluskan SDM terbaik dan yang akan siap untuk terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, guna meningkatkan keterampilan, ilmu sampai dengan soft skill SDM di prodi pilihan, pemerintah memang harus memberikan subsidi secara proporsional. Untuk poin kedua, seperti yang dibahas oleh pihak oposisi, prodi yang diberi subsidi sedikit tidak dapat bertahan. Hal ini salah. Faktanya pihak pemerintah mempunyai banyak sekali program inovasi dan kreativitas yang mana program-program tersebut dapat diikuti oleh prodi-prodi yang mendapatkan subsidi sedikit. Nah, program-program tersebut contohnya seperti PKM, program Wira Desa, program PHP 2D, dan sebagainya. Program-program tersebut bisa dikatakan sebagai solusi prodi yang menerima subsidi sedikit. Jika pihak prodi tersebut aktif dalam mengikuti program-program yang diberikan pemerintah tersebut, maka tidak hanya membantu prodi dalam subsidi, tetapi juga membantu prodi dalam meningkatkan akreditasi serta prestasinya, yang mana dengan meningkatnya akreditasi dan prestasi prodi tersebut akan membantu prodi-prodi tersebut mendapatkan subsidi yang lebih tinggi atau kenaikan subsidi. Jadi tidak ada alasan untuk prodi subsidi rendah tidak dapat bertahan ke depannya. Untuk poin ketiga, seperti yang dikatakan pihak oposisi yang mana pemerintah hanya memikirkan jangka pendeknya saja, padahal faktanya pihak pemerintah justru memikirkan hal ini secara matang untuk kedepannya dan jangka panjang. Subsidi yang diberikan pemerintah ini akan menunjang kegiatan pembelajaran yang mana akan membantu pihak prodi untuk meningkatkan serta melakukan perkembangan ilmu serta membantu prodi dalam meluluskan SDM terbaik yang nantinya akan siap dikirim langsung ke dunia kerja. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sadar apa yang kami lakukan akan mendapatkan penolakan dari pihak oposisi karena dengan subsidi pemerintah yang diberikan secara proporsional hanya kepada prodi yang menghasilkan lulusan terbaik serta terbanyak di lapangan pekerjaan. Maka dari itu, nantinya kami selaku pihak pemerintah akan membahas lebih rinci bagaimana pembagian subsidi ini berjalan sesuai dengan rencana. Tapi apa yang harus digarisbawahi, kami pihak pemerintah dalam pembagian subsidi ini tidak bermaksud untuk menganaktirikan prodi-prodi lain. Mungkin dari pihak pemerintah dan pihak oposisi sama-sama memiliki argumentasi yang kuat, tapi apa yang kami sampaikan sama-sama ingin membangun dan mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan bangsa.
Dengan argumentasi yang kami sampaikan, sekali lagi kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi yang disampaikan pada hari ini, yaitu mendukung subsidi secara proporsional dengan daya serap lulusan sebagai tenaga kerja. Terima kasih.